Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Eti. Saya dari jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah perkembangan peserta didik. Dalam mata kuliah ini ada dua pembahasan yang kali ini saya akan bahas. Yang pertama, perkembangan anak usia 0 sampai dengan 2 tahun dan perkembangan peserta didik pada usia 2 sampai dengan 6 tahun. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama, perkembangan anak usia 0 sampai dengan 2 tahun. Sebelum kita membahas lebih jauh, sebaiknya kita mengetahui apa itu perkembangan anak. Perkembangan anak merupakan suatu perubahan yang dialami individu secara alamiah menuju fase yang lebih sempurna dan terus berlanjut hingga akhir hayat, serta akan mengalami perubahan atau penurunan pada masa tertentu. Saat kelahiran sampai bayi dapat berbicara, anak disebut sebagai bayi atau infant. Pada awal kelahirannya, bayi menghabiskan waktunya untuk tidur. Mulanya, tidur dapat berlangsung sepanjang hari dan malam. Namun, setelah beberapa bulan tidur, bayi menjadi lebih berpola, mengikuti siang dan malam. Pada saat bayi lahir, di bulan pertama, bayi dapat mengangkat kepalanya dari posisi tengkurap. Usia 3 bulan selanjutnya, ia mulai menggunakan lengan untuk menopang dadanya saat tengkurap. Pada usia 3 sampai dengan 4 bulan, bayi mulai berguling. Sedangkan pada usia 4 sampai dengan 5 bulan, bayi dapat menopang sebagian berat badannya dengan kakinya sendiri. Pada usia 6 bulan, bayi dapat duduk tanpa bantuan. Pada usia 7 sampai dengan 8 bulan, mereka dapat merangkak dan berdiri. Pada usia 10 sampai dengan 11 bulan, mereka mulai berjalan dengan kursi atau meja sebagai bantuan. Pada usia 12 hingga 13 bulan, bayi dapat berjalan dengan sendirinya. Sedangkan pada usia 13 sampai dengan 18 bulan, anak mulai berminat pada mainan yang dapat ditarik, contohnya seperti mobil-mobilan yang memiliki tali. Pada usia 18 hingga 24 bulan, anak mulai susah payah berjalan dan berlari secara lebih cepat selepas dari bantuan orang lain. Dalam materi perkembangan anak usia 0 sampai dengan 2 tahun ini, ada dua pokok pembahasan yang pada kali ini saya akan paparkan. Yang pertama, perkembangan kepribadian, yang kedua, hubungan keluarga. Seorang ahli yang bernama Carlos berpendapat bahwa tahap perkembangan kepribadian yang pertama itu dimulai sejak usia dini, yaitu pada usia 1 sampai dengan 2 tahun. Pada usia ini, anak sudah mulai mengenal dirinya sendiri. Pada fase pertama ini, kepribadian seorang dibedakan menjadi 2 bagian. Unsur dasar yang dimaksud adalah unsur dasar kepribadian atau biasa disebut basis personality structure dan capital personality. Kedua unsur dasar ini merupakan sifat dasar manusia yang berasal dari biologi secara turun-temurun. Berikut penjelasannya cekidot. Yang pertama, yang berisi unsur dasar sikap yang disebut attitudes. Attitudes bisa bersifat permanen dan tidak mudah berubah di masa depan. Bagian yang kedua berisi unsur keyakinan atau disebut juga capital personality dan bersifat lebih fleksibel dan mudah di pokok pembahasan yang kedua, hubungan keluarga. Ki Hajar Dewantara dan juga beberapa tokoh pendidikan lainnya mengingatkan pada kita bahwa keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama. Di dalam keluarga, peran orang tua sebagai pendidik bagi putra-putrinya sangatlah menentukan. Begitu pentingnya orang tua dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan anak, maka orang tua dan keluarga perlu memahami setiap fase pertumbuhan kembang anak dan memenuhi kebutuhan anak pada
setiap fase pertumbuhan kembangnya tersebut. Artinya, orang tua atau keluarga tidak cukup hanya memenuhi kebutuhan anak secara biologis saja, tetapi harus memenuhi perkembangan mental anak-anaknya. Orang tua perlu memahami cara mendidik anak yang tepat, karena kekeliruan dalam mendidik anak pada usia dini akan sulit diperbaiki di kemudian hari. Oleh karena itu, sikap perilaku orang tua terhadap masalah tumbuh kembang anak sangatlah diperlukan. Oke teman-teman, kita masuk kepada pembahasan yang kedua tentang perkembangan peserta didik usia 2 sampai dengan 6 tahun. Dalam pembahasan mengenai perkembangan peserta didik usia 2 sampai dengan 6 tahun ini, ada 6 pokok yang saya akan jelaskan. Pokok yang pertama, perkembangan fisik, yang kedua, perkembangan kognitif, yang ketiga, perkembangan kepribadian, yang keempat, hubungan keluarga, kelima, hubung teman dan sahabat bermain, dan yang terakhir adalah seksualitas. Dan keenam pokok tersebut saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, perkembangan fisik. Umur 2 sampai dengan 6 tahun adalah usia dini atau tahun-tahun prasekolah atau masa menjalani pendidikan anak usia dini atau disingkat dengan PAUD, baik formal maupun non-formal. Pendidikan anak usia dini merupakan upaya pembinaan dan pengembangan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. PAUD diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal maupun informal. PAUD pada jalur pendidikan formal terbentuk taman kanak-kanak. Jalur pendidikan non-formal berbentuk taman penitipan anak atau bentuk lain yang sederajat. PAUD pada jalur pendidikan informal terbentuk berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Beberapa pengaruh penting pada perkembangan fisik. Yang pertama, perubahan fisik. Pada tahap awal kehidupan, anak laki-laki cenderung memiliki massa otot yang lebih dibandingkan dengan perempuan. Yang kedua, perkembangan otak. Otak dan saraf sistem anak-anak berkembang lebih baik, disertai dengan perkembangan perilaku dan kognitif yang kompleks. Yang ketiga, perkembangan motorik. Dan yang keempat, kesehatan. Hampir di semua negara, sumber yang paling umum menyebabkan kecelakaan adalah kecelakaan yang mematikan bagi kehidupan anak-anak prasekolah adalah mobil, sepeda motor, dan kendaraan lainnya. Oke, pembahasan yang kedua, perkembangan kognitif. Menurut Pigmet, perkembangan kognitif terjadi antara umur 2 sampai dengan 7 tahun sebagai tahap praoperasional. Pada tahap ini, anak-anak meningkatkan penggunaan bahasa dan simbol lainnya. Mereka meniru perilaku dan permainan orang dewasa. Oke, yang selanjutnya, perkembangan kepribadian. Tahun-tahun prasekolah erat kaitannya dengan keutamaan pengembangan kepribadian dan sosialitas bagi anak-anak muda. Menurut Erikson, tugas anak prasekolah adalah untuk mengembangkan otonomi atau arah diri usia 1 sampai dengan 3 tahun, serta inisiatif atau kemandirian anak usia 3 sampai dengan 6 tahun. Menurut Freud, tahun kedua dari masa kanak-kanak adalah tahap perkembangan psikoseksual anak. Ketika orang tua menghadapi banyak tantangan baru untuk melatih anak-anak mereka. Oke, yang selanjutnya, hubungan keluarga. Hubungan keluarga sangat penting untuk perkembangan kesehatan fisik, mental, sosial anak prasekolah. Yang pertama, anak. Fungsi orang tua antara lain adalah mengasuh anak dengan baik, seperti halnya guru kepada peserta didiknya. Yang kedua, saudara kandung.
Saudara adalah kelompok sepermainan pertama dan terutama bagi anak-anak dalam keluarga dan dalam mendampingi untuk pergaulan sosial. Oke, yang kelima, teman dan sahabat bermain. Persahabatan pertama dibuat ketika anak berusia sekitar 3 tahun. Usia persahabatan menciptakan kesempatan bagi anak-anak untuk belajar bagaimana menangani situasi memancing kemarahan, berbagi, belajar nilai-nilai, dan mempraktikkan perilaku yang lebih matang. Yang terakhir, seksualitas. Anak usia 3 sampai dengan 6 tahun ditandai dengan tahap perkembangan psikoseksual fisik. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya bahas. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.